hati-hati orang yang benci kepada Ahlul Bait, apalagi tidak mengakui akan keberadaan Ahlul Bait, itu bisa mati kafir nanti. Wahai Ustadz, sebelum main vonis mati kafir ke orang, mendingan cek dulu deh, udah lulus fikih dasar belum? Usuluddin paham gak tuh? Jangan-jangan baca kitab aja masih ngandelin catatan kaki. Jadi gini Tats, gak ada yang bilang Ahlul Bait itu gak ada. Emangnya mereka makhluk mitologi gitu? Yang jadi masalah itu bukan eksistensinya Ahlul Bait, tapi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, padahal silsilahnya aja udah kayak mie keriting yang dipelintir-pelintir. Nih ya, cinta Ahlul Bait itu mulia. Tapi kalau cinta berubah jadi taklid buta ke semua yang ngaku-ngaku dzuriyah, itu bukan cinta, itu fanboy akut. Lagian kalau semua yang ngaku keturunan langsung dianggap suci, ntar ada orang lewat bisa ngaku cicit Nabi terus minta sayang dong. Yuk ngaji lagi Ustadz, biar nggak jadi buzzer nasab. Dalam kitab Syaraful Muhabbad li Ali Muhammad, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhu menyatakan, man mata ala hubbi Ali Muhammad mata syahida. Ala wa man mata ala hubbi Ali Muhammad mata maghfuran lahu. Ala wa man mata ala hubbi Ali Muhammad yuzaffu ila jannah kama tuzaffu al-arus ila baiti zawjiha. Ala wa man mata ala bugdi Ali Muhammad mata kafira. Ala wa man mata ala bugdi Ali Muhammad maktuban baina aineh ayyisun min rahmatillah. Ala wa man mata ala bugdi Ali Muhammad lam yasumma raihatal jannah. Itu diancam sama Nabi. Diberikan kabar gembira pun diancam. Diberikan kabar gembira bagi orang yang semasa hidupnya ada kecintaan kepada Ahlul Bait. Diberikan ancaman semasa hidupnya bagi orang yang ada kebencian kepada Ahlul Bait. Nah, tadi kita semua udah denger nih, satu hadis lumayan panjang. Isinya ancaman buat orang yang benci Ahlul Bait. Ya bener sih, benci itu ujung-ujungnya tragis. Apalagi kalau bencinya sama kebenaran. Tapi ingat ya, yang kita benci itu kebatilan, bukan orangnya. Apalagi kalau cuma modal ngaku-ngaku. Tadi kan kita dengar bersama Ustadz ini bahwa hadis yang dinisbatkan sebagai ancaman dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang wajar dong kalau kita tanya, emang beliau pernah bersabda kayak gitu Ustadz? Oke, mari cek. Ternyata hadis ini nggak cuma nongol di kitab yang Ustadz tadi baca, tapi juga ada di tafsir Al-Kasyaf karya Imam Zamakhsyari dan tafsir At-Tha'labi, juz 23 halaman 361. Dan beneran, versinya malah lebih panjang lagi, kayak sinetron yang belum kelar walau udah 200 episode. Nah, yang seru nih, hadis ini sama Ibnu Hajar Al-Haytami malah dicium-cium dulu. Katanya, baunya amis palsu nih. Dalam kitab Syawaikul Muhriqah dijelaskan begini. Adapun riwayat yang mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya para pengikut atau syiah kami akan dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, meskipun di dalam diri mereka ada dosa dan aib, dengan wajah bercahaya seperti bulan purnama, maka itu adalah hadis maudhu alias palsu. Sebagaimana banyak hadis lain yang sejenis dari model seperti ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Al-Jauzi dalam kitab Al-Maudhu'at alias kitab hadis KW. Nih, perhatikan nih. At-Tha'labi juga meriwayatkan sebuah hadis panjang dari jenis yang sama dalam tafsirnya terkait firman Allah Ta'ala. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku ini, kecuali kasih sayang dalam kekerabatan. Syekhul Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, tanda-tanda kepalsuan tampak jelas pada hadis ini. Ini berkaitan dengan ibarah yang ada di kitab tafsir As-Salabi tadi, yang ini nih. Wah, ternyata hadis yang dibawa sama Ustadz Muhibbin ini ternyata hadis palsu. Minimal fishy smelly lah ya. Pesan buat Muhibbin, sebelum bawa-bawa hadis buat ngancem-ngancem orang, mending cek dulu, itu hadis ori apa KW super? Jangan-jangan levelnya malah KW pasar malam. Nabi katakan dalam kitab Syaraful
Muhammad ditulis oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu taala anhu arda. Beliau menyatakan man mata ala hubbi ali Muhammad, siapa orang yang meninggalnya dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi. Man mata ala hubbi ali Muhammad, siapa orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada keluarga Rasul, mata maghfuran lahu, matinya dalam keadaan diampunin dosa. Karena nggak sempurna iman kita kalau nggak cinta kepada Ahlul Bait. Kitab yang ente kutip itu, maaf nih, bukan kitab hadis. Itu lebih mirip buku fan letter penggemar berat Habib buat Habib. Ibaratnya kayak fans klub BTS, cuma bedanya ini versi sorban. Lah, dari situ, kok bisa-bisanya ente bikin doktrin, ini iman, ini kafir. Hadis itu harus dites lewat sanad dan matan, Tat. Nggak bisa cuma gara-gara disebut di kitab, terus langsung dianggap wahyu kedua. Itu bukan agama. Itu fanatisme lokal rasa titanium. Makanya cintai seluruh habaib, cintai seluruh syaraif, meskipun mereka itu bukan orang terkenal atau bukan orang yang alim. Cinta membabi buta sama orang cuma karena nasab tanpa lihat ilmunya, ahlaknya, dan otaknya, itu bukan ajaran Islam, itu ajaran feodalisme Arab klasik. Nabi sendiri nggak pernah ngejamin keselamatan keluarganya kalau nggak beriman dan beramal soleh. Bahkan anaknya Nabi Nuh aja, maaf, kelelep bos. Tapi di sini ente ngajarin umat buat sayang sama siapapun yang punya nasab, walaupun kelakuannya udah kayak konten horor jam 11 malam. Ya ampun, luar biasa, sampai kalong wewe pun tepuk jidat. Jangan hanya cinta kepada satu hal. Yang berikutnya ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad yuzafu ilal jannah. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, ajalnya sampai hatinya cinta gemar kepada dzurriyyah Rasulullah. Nah, mudah-mudahan keluarganya Bang Dwi ini keluarga yang mencintai Ahlul Baitnya Nabi Muhammad. Karena saya lihat di sini banyak foto, terutama foto Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Segaf. Ada foto lagi Al-Habib Walid Al-Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Hafiz, Syekh Abu Bakar Salim, Habib Soleh Tanggul. Lihat, pajang foto-foto habaib di rumah kita. Jadi sekarang ukuran kesalehan itu dari jumlah poster Habib di dinding ya? Wah, kalau gitu rumah percetakan poster bisa masuk surga tanpa ngantri. Lah, Nabi itu ngajarin ilmu sama amal, bukan lomba dekor rumah full wajah orang. Ini mah bukan dakwah, ini pameran seni rupa. Man nazara ila wajhil alim nazratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nabi katakan, man nazara ila wajhil alim, siapa orang yang memandang wajah orang alim. Di saat dia memandang wajah orang alim, ada kebahagiaan, senang kepada orang alim. Apalagi orang alimnya Habib, dzurriyyah Nabi Muhammad. Maka Allah ciptakan malaikat yang terus-menerus beristighfar untuk dia sampai terjadinya hari kiamat. Jadi dosa kita habis berkat istighfarnya para malaikat. Terus katanya ada hadis memandang wajah alim berpahala. Pertama, hadis itu aja udah banyak yang kritik validitasnya. Kedua, sejak kapan wajah Habib jadi objek ibadah? Kalau gitu, tiap buka IG para Habib, dosa langsung luntur dong. Jadi ala man mata ala hubbi ali Muhammad mata mu'mina. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata maghfuran lahu. Yang terakhir, ala wa man mata, siapa orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, yuzafu ilal jannah. Nanti diarak, masuk surganya diarak pakai hadroh. Yuzafu itu diarak ilal jannah kama tuzaful arus ila baiti zawjah.
sebagaimana diaraknya pengantin perempuan menuju rumah suami. Dan entah kenapa, narasinya puitis banget. Tapi maaf, ini bukan film Bollywood, bro. Surga itu nggak dibayar pakai pantun indah. Hadis palsu itu nggak bakal nyelip jadi tiket VIP di akhirat. Tapi diancam juga sama Nabi. Man mata ala bukti ali Muhammad mata kafirah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan benci kepada ahlul bait, maka matinya mati kafir. Nah, yang bikin kakak lagi, vonis kafir dilempar kayak lempar sandal. Nabi aja hati-hati banget. Imam Nawawi sama Ibnu Hajar juga nggak gegabah. Lah ini, orang cuma beda pandangan dikit, langsung divonis neraka. Ini ceramah agama atau ancaman preman pasar? Terus mainnya selalu diksi dramatis, benci versus cinta. Padahal kritik itu bukan benci. Nanya nasab, ngecek integritas, ngecek ilmunya, itu semua kewajiban. Kalau semua Habib dianggap sakral, ya jelas semua kritik bakal dicap dosa. Pertanyaannya cuma satu, dia bawa kebenaran apa cuma bawa marga keluarga? Makanya tidak ada untung rugi bagi habaib. Kita yang bukan Habib, mau kita cinta sama Habib, Habib itu tidak untung. Atau kita benci kepada Habib, Habib itu pun tidak rugi. Untung ruginya kembali kepada kita nih, yang bukan Habib. Kalau gitu, kenapa tiap nasabnya dikritik langsung mode singaon? Haha, marah-marah, ngancem-ngancem, bawa pasukan. Lah, katanya nggak rugi, kok emosinya kayak harga saham turun? Untungnya apa? Ruginya apa? Nih, gue jawab sekalian. Rugi jelas ada. Jamaahnya nyusut. Pendawiran ikut tipis. Status sosial ambyar. Gimana nggak rugi? Gengsi yang biasanya melayang di awan, langsung jatuh kayak layangan putus. Ya udah, mau dibilang nggak rugi, tapi aslinya rugi material iya, rugi mental iya, rugi gengsi apalagi. Tinggal rugi akhlak yang nyusul. Makanya silahkan datang ke majelis taklim, bagus. Tapi lihat bagaimana keadaan gurunya. Kalau itu guru mengajarkan kita benci kepada keluarga Nabi, apalagi nggak percaya dengan adanya keluarga Nabi, tinggalin. Walau dia nggak mempan dibakar api, walau dia punya keramat misalnya bisa jalan di atas air, kebal dari macam senjata, tapi dia ngajarin kita benci sama habaib keluarga Nabi, keluarga Rasul, tinggalin. Jangan ngaji sama dia. Karena itu dolu, sesat dan menyesatkan. Lah, udah gue bilang dari awal ya, gak ada yang bilang Ahlul Bait itu gak ada. Emangnya Ahlul Bait itu Dewa Zeus yang nongolnya harus dibuktikan pakai sambaran petir. Yang jadi masalah tuh bukan eksistensinya Ahlul Bait, tapi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, padahal sisilahnya ada udah kayak mie instan yang dipelintir-pelintir. Mau dibumbuhin micin atau direbus 3 menit pun tetap aja nggak nyambung ujung ke ujung. Jadi, kalau ada guru nyuruh kita cintai semua yang ngaku nasab, tanpa lihat akhlak dan ilmunya, itu bukan ngaji. Itu ikut arisan fan club. Karena itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Makanya kalau kita jadi da'i, jadi seorang ustadz, sampaikan. Kalau memang pada babnya tentang habaib, sampaikan. Agar umat yang belum tahu jadi tahu. Jangan ada perasaan, wah kalau Anda nerangin tentang Habib, nanti Anda kalau saing aja sama Habib. Enggak begitu. Justru kalau kita lillah wa fillah menyampaikan yang hak apa yang kita tahu, berkat disebutnya nama mereka, maka nama kita pun akan menjadi naik. Dai itu kerjaannya nyampein Islam, bukan jadi agen marketing nasab. Islam itu agama tauhid, bukan katalog keluarga besar. Kalau ada dai minder sama Habib, itu masalah mental, bukan masalah akidah. Dan kalau setiap ceramah harus sebut Habib biar dapat berkah, itu mah bukan dakwah, itu endorsement. Dan penutupnya itu loh,
kalimat favorit para kolektor hadis doif. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad, ketahuilah orang yang benci kepada keluarga Nabi, begitu dia mati maktuban baina aine, tertulis di antara kedua matanya, di jidatnya, aisun min rahmatillah, orang ini orang yang putus dari rahmat Allah, tak dapat kasih sayang Allah. Yang terakhir, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad, ketahuilah bahwa orang yang meninggal dunia benci kepada ahlul bait, maka lam yasumma raihatal jannah, orang itu gak bakal bisa mencium baunya surga. Bau surga itu hak prerogatif Allah, bukan hasil rapat panitia. Gak bisa orang dicabut harapan rahmatnya cuma karena kritik struktur sosial yang ente jagain. Cinta ahlul bait itu wajib. Tapi kalau cinta itu dipakai buat nutupin kedustaan, kesombongan, dan eksploitasi umat, itu namanya cinta yang udah kebanyakan micin. Takbir. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta